Epandi sebagai pencipta 16 gol. Dan ini dia pasukan Askar Bertua asuhan Abdul Rahman Gurning. Ya, sedikit ada perubahan di sini. Kita lihat bagaimana Alamsyah Nasution diistirahatkan dan dimainkan Putut Waringin Jati yang lebih mempunyai naluri untuk menyerang. Dan kita lihat di sini bahwa Abdul Rahman Gurning menginginkan timnya Main Persijap Jepara. Dan tidak ketinggalan Maung Bandung asuhan Jovo Jukovic. Ya, juga ada perubahan di sini dengan tidak hadirnya Nova. Kelihatannya baik Kaizan akan didorong ke tengah bermain dengan Maman Abdurrahman. Sementara posisi atau pos dari Baihaki ditempati oleh Wildansyah. Sementara Isnan diberikan kesempatan bermain. Sementara Abdul Rahman Gurning ini adalah merupakan musim kedua bersama PSPS. Dan ini dia babak pertama PSPS melawan Persib Maung Bandung. Sebelumnya Persib juga menderita kekalahan telak dari Persija Jakarta dengan 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejauh ini dari 5 pertarungan yang telah dilewati, Persib Bandung hanya berhasil meraih 1 kemenangan. Serangan langsung dari PSPS. Wow, sebuah peluang terbuka langsung diperoleh Askar Bertua. Kembali peluang. Masih gagal. Ya, disinilah kenapa kita lihat Bung Opan, Gurning lebih memilih memainkan Putut Waringin Jati di menit-menit awal karena memang Putut mempunyai sedikit kecepatan dibandingkan memang Alamsyah yang bermain sebagai pemain lebih holding midfielder. Dan tadi mendapatkan umpan back heading dari Zumafo sangat baik, namun sayang sekali crossingnya tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadikan gol. Banaken Bosoken salah satu dari trio Kamerun yang dimiliki oleh Askar Bertua. Pemain asal Kamerun ini masih berusia 23 tahun. Selain Banaken Bosoken, 2 Kamerun lainnya yang dimiliki oleh Askar Bertua adalah Patrice Zeko dan juga Herman Jumavo Epandi. Shin Jun-yun masih Sin. Christian Gonzalez. Pablo Francis terjatuh. Ya, cukup keras sekali kita lihat tadi bagaimana Banaken Bosoken mengambil bola dari belakang, mengenai kaki dari Pablo Francis. Sedikit berbahaya memang. Dan ini menjadikan satu perhatian bagi wasit tentunya untuk bisa memberikan arahan untuk tidak melakukan hal seperti ini, karena ini akan menjadikan ganjaran kartu kuning seharusnya kalau memang selalu mengambil bola dari belakang. Tampaknya Erlangga Sucipto langsung diturunkan sebagai starter oleh pelatih Jovo. Atep rebutan bola dengan Herman Jumavo. Ariono tadi. Emis Naeni masih mampu dicuri oleh Haryono. Pelanggaran tampaknya dilakukan kali ini oleh Erlangga Sucipto terhadap Putut Waringin Jati. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi PSPS. Bung Opan belum begitu jelas, kita lihat tadi bagaimana kejadiannya. Ya, di sini pada saat Erlangga memang sudah ingin melakukan tendangan dan sedemikian rupa Putut langsung masuk dan mengenai kakinya. Saya pikir ini memang tidak ada faktor kesengajaan dari Erlangga karena memang dia sudah ingin melakukan tendangan, dan satu keuntungan bagi PSPS tentunya dari bola mati ini. Haris Maulana atau Marcus Haris Maulana Horizon. Sebuah set piece yang dihadapi oleh 2 pemain asing, Shin Ju-yin dan juga Zeko. Tampaknya Zeko, kembali Zeko, masih jauh melayang di atas Mister Gawang Marcus Horizon. Patrick Zeko, pemain berusia 27 tahun. Pemain yang selalu diturunkan penuh oleh Abdul Rahman Gurning dalam 6 pertandingan yang telah dilewati.
Edi Sibung. Shin Jun-yun, masih Shin. Oh, berbahaya. Pablo Francis masih gagal. Kembali Edi Sibung. Shin Jun-yun, masih Shin. Coba memberikan umpan lambung ke depan. Putut Waringin Jati yang dituju disapu saja oleh kapten kesebelasan Maman Abdurrahman. Iya, kelihatan memang Maman tidak mau mengambil risiko dengan kecepatan yang dimiliki oleh Putut. Dan di sini kelihatan sudah mulai bekerjanya seorang Shin Yun-jun yang bermain sebagai playmaker di tengah. Tidak begitu maksimal pada saat bermain melawan SFC, Shin Yun-jun. Kembali Shin, masih Shin. Gagal melewati Haryono kali ini. Dalam 10 pertemuan sebelumnya, Persib Bandung hanya berhasil unggul dalam satu pertandingan melawan PSPS, yaitu pada musim lalu di Stadion Sijalak Harupat. Saat itu Persib Bandung unggul dengan 3-1. Herman Jumafo Pandi ataupun Banaken Bosoken berusaha melewati dua pemain, Erlangga Sucipto dan juga Wildansyah. Pemain yang diplot menggantikan Nova Arianto. Wildansyah, sepak pojok yang pertama bagi Asker Perpua, tampaknya akan dieksekusi oleh Shin Jun-yun. Wow, sebuah peluang kembali bagi PSPS. Dan lagi-lagi wow, masih Markus Maulana Haris berhasil menyelamatkan gawang Persib Bandung. Iya, baik sekali dua kali kita lihat bagaimana penampilan dari Markus untuk mementahkan peluang gol dari PSPS Pekanbaru yang kita lihat memang mereka melakukan pressure dari babak atau dimulai pertandingan tadi. Mereka berusaha menekan pertahanan Persib Bandung. Dan kini kita lihat bagaimana serangan balik dari tim Persib Bandung. Erlangga Sucipto berusaha melewati Edi Sibung. Pemain yang telah membela Persib Bandung sejak 2 musim yang lalu, Erlangga Sucipto. Ini dia peluang yang diperoleh PSPS melalui tendangan pojok yang dilepaskan oleh Shin Jun-yun. Berhasil diblok 2 kali oleh Marcus Horizon. Ya, kembali kita lihat Bung Opan bagaimana kolektivitas bermain dari anak-anak PSS Pekanbaru yang bermain cukup baik lini per lini. Sementara memang sedikit ada perubahan permainan dari Persib Bandung. Di musim yang lalu mereka lebih banyak memainkan pola 3-5-2, sementara di saat ini mereka lebih banyak peluang lebih banyak dengan pola 4-4-2 yang sedikit memang merubah cara permainan. Edi Sibung. Kembali peluang Herman Jumafo Pandi. Herman Jumafo. Ya, dan masih tipis. Melayang di sisi sebelah kanan gawang Marcus Horizon. Tendangan first time yang dilepaskan oleh Putut Waringin Jati. Iya, besar sekali tadi peluang. Sangat-sangat terbuka bagi seorang Putut untuk mencetak gol. Kita lihat bagaimana umpan yang begitu matang dari Jumafo, namun tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol oleh Putut. Kita lihat bagaimana raut wajah kekecewaan dan tidak percaya. Seakan-akan dia bisa memasukkan bola dengan gampangnya, namun kita lihat kondisi di lapangan bahwa Putut gagal untuk mengeksekusi gol. Apakah ini akan kembali menjadi tanda-tanda buruk bagi tim SPS seperti mereka pada saat melawan SFC? Begitu banyak peluang, Bung Opan. Betul sekali, Bung. Tercatat ada 12 peluang yang mereka peroleh pada saat itu.
namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Dan hanya dalam tempo 9 menit dalam pertandingan kali ini, mereka telah memperoleh 4 peluang. 3 diantaranya peluang emas. Kembali serangan dari PSPS. Kali ini kandas digagi Haryono. Syahrir bin Ishak. Crossing Syahrir yang dituju Christian Gonzalez. Handball tampaknya El Loco Gonzalez. Pemain yang di akhir tahun ini mendapatkan hadiah yang luar biasa sebagai warga negara Indonesia. Baik sekali skill dari Syahrir. Kita lihat bagaimana dia mampu melewati 2 pemain pertahanan daripada PSPS. Dan crossing menurut saya sangat baik dan sangat berkelas kepada El Loco. Sayang sekali maksud untuk melakukan kontrol dada namun bola mengenai tangan tadi. Zeko. Dibayang-bayangi Wildansyah. Crossing Zeko. Wildansyah. Syahrir. Ya, tampaknya mengalami benturan Wildansyah. Tadi wajah dari Wildansyah sedikit mengenai tangan atau tangan dari Ziku tadi sebelum melakukan crossing mengenai wajah Wildan. Ya, di sini kita lihat. Ya, di situ dia bagaimana tadi terkena gangguan tangan daripada Ziku. Dalam 5 pertandingan yang telah dilakoni Persib Bandung, mereka hanya meraih 1 kemenangan dan satu-satunya kemenangan melawan Persiba Balikpapan di Stadion Siliwangi Bandung dengan 5-1. Sebuah hasil yang sangat mengejutkan tidak hanya bagi Persiba Balikpapan tapi juga bagi pencinta sepak bola nasional. Namun setelah itu mereka belum pernah merasakan kemenangan lagi. Bahkan di Stadion Siliwangi mereka juga berhasil dipecundangi oleh PSM Makassar dengan 2-1. Kemudian pada pertandingan terakhir beberapa hari yang lalu di Stadion Gelora Bung Karno mereka takluk dengan 3-0 dari Persija Jakarta. Mantan pelatih Persitara Abdul Rahman Gurning, ini adalah merupakan musim kedua Bang Haji menangani Askar Bertuah. Sementara itu PSPS dari 6 pertandingan yang telah mereka lakoni, 3 diantaranya diraih dengan kemenangan, sementara 2 kekalahan. 2 kekalahan yang mereka rasakan melawan Semen Padang dan juga Sriwijaya FC di kandang mereka sendiri di Stadion Kaharudin Nasution dengan 0-1. Sin jauh ke depan yang dituju Isnaini. Lebih dekat ke penjaga gawang Persib Bandung, mantan pemain PSM Makassar, Sin Junyun. Musim lalu, Sin bermain sebanyak 16 kali bersama PSM. Ya, bagaimana kita lihat instruksi dari Jovo tadi atau juga jajaran pelatih dari bench untuk meminta anak-anak Persib untuk lebih berani keluar melakukan penyerangan. Karena kita lihat mereka dalam pressure yang begitu ketat di awal-awal babak pertama hingga saat ini. Dan apabila mereka tidak berani untuk keluar menyerang, bahkan mungkin lebih semakin banyaknya tekanan dari PSPS. Banaken Bosoken. Umpan lambung jauh ke depan. Isnaini. Isnaini! Oh! Peluang emas keempat bagi PSPS Pekanbaru hanya berhadapan dengan penjaga gawang Markus. Isnaini masih gagal menciptakan gol. Bung Opan, bagaimana crossing yang sangat baik. Long pass dari Banaken Bosoken kita lihat mengarah kepada Isnaini. Sayang sekali tidak bisa kembali untuk mencetak gol. Dan apabila memang ada rekor tim terbanyak menciptakan peluang mungkin PSPS lah yang akan menjadi peraihnya, Bung. Kita lihat sayang sekali memang faktor penyelesaian menjadi kendala utama bagi tim PSPS. Masih terus mengurung pertahanan Persib Bandung. Kali ini melalui Edi Sibung. Sin Jin Yun.
Dalam 15 menit awal, 4 peluang emas telah tercipta oleh pemain-pemain PSPS Pekanbaru. Sejauh ini, sejak keterlibatan PSPS di kasta tertinggi sepak bola nasional, belum ada prestasi berarti yang mereka raih. Berbanding terbalik dengan Persib Bandung, tim yang syarat prestasi sejak zaman divisi utama. Namun gelar terakhir yang dirasakan oleh Maung Bandung adalah pada musim 94 dan tahun 95, di mana saat itu mereka tampil sebagai juara pada Liga Indonesia. Selebihnya, di era 2000-an, prestasi terbaik Maung Bandung adalah tampil sebagai peringkat ketiga pada musim 2008-2009. Kembali penyelamatan gemilang dari Dede Sulaiman, mantan penjaga gawang Sriwijaya FC. Ya, peluang untuk pertama kalinya bagi tim Persib Bandung. Kembali umpan dari Syahrir. Ya, cukup baik. Kita lihat bagaimana Pablo tadi melakukan heading, namun Dede masih lebih cepat untuk menangkap bola. Putut Waringin Jati, pemain yang juga masih berusia 24 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-6 Putut Waringin Jati bersama PSPS, atau hanya kehilangan satu momen pertandingan sejauh ini Putut di awal musim. Musim lalu Putut Waringin Jati hanya menciptakan 2 gol bagi PSPS. Kembali Petrin Zeko kerjasama dengan Banaken Bosoken. Masih terlalu rendah crossing yang dilepaskan oleh Banaken. Oh, Herman Jumafo Epandi tampaknya. Kembali Wildansa. Wildansa terjatuh tadi. Bagaimana tadi perebutan bola? Ya, di sini dengan Zeko. Satu tindakan fair play tadi dilakukan oleh anak-anak dari PSPS Pekanbaru. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Kembali Jumafo Epandi, Haryono, Petris Zeko. Isnaini kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Kurang cermat Isnaini. Pemain berusia 29 tahun Muhammad Isnaini. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Wow, masih Pablo. Pendek saja Christian Gonzalez yang dituju. Masih Persib Bandung. Oh, terjatuh. Sayang sekali kita lihat bagaimana usaha dari Syahrir untuk melewati pemain pertahanan daripada PSPS masih tidak berhasil. Dan terlihat Bung Opan. Iya. Pemain-pemain dari Persib sudah mulai berani untuk keluar. Muhammad Abdurrahman. Atep. Baihaki Kaizan, kembali Syahrir. Pablo Francis yang dituju.
Dipotong saja oleh Banaken Bosokan. Herman Jumafo Epandi, masih Herman. Erlangga Sucipto mencoba membayangi. Herman Jumafo berusaha melewati 2-3 pemain Persib Bandung. Isnan Ali tampaknya. Satu kelebihan dari Jumafo kita lihat Bung Opan, walaupun dengan postur badan yang cukup tinggi, berat badannya, namun kita lihat dia begitu gampang, begitu enjoy untuk meliuk-liuk dan melewati lawan-lawan di lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan memang ini harus patut diwaspadai karena tidak mungkin hanya menjaga Jumafo dengan satu pemain, harus ada tetap double cover yang dilakukan anak dari Persib Bandung apabila tidak ingin begitu gampang dilewati oleh Jumafo. Emis Naini, Pablo Francis, serangan balik Persib Bandung, Christian El Loco Gonzalez, kembali Pablo Francis, lebar ke kanan, Syahril yang dituju. Haryono, salah pengertian Syahril dan juga Haryono jatuh di kaki Shin Jun-yun. Masih Shin, pemain asal Korea Selatan, kembali berhasil dipotong oleh Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez kali ini. Mantan pemain PSMS Medan Edi Sibung. Ya, satu perubahan signifikan yang kita lihat sekarang bagaimana posisi di lini tengah justru lebih banyak dikuasai oleh Haryono dan juga Atep bagi tim Persib Bandung, sementara Syahril lebih banyak bermain di sektor sayap sebelah kanan. Sangat berbeda apabila saat mereka bermain melawan Persija Jakarta, di mana Atep lebih banyak bermain di sayap dan Syahril yang bermain di tengah. Satu perubahan saya pikir yang sedikit agak berpengaruh dengan penampilan seorang Atep yang mungkin lebih mempunyai kecepatan untuk menyisir dari sektor bagian sayap. Atep. Masih Atep, pemain berusia 24 tahun. Baik Haki Kaizan, musim lalu Kaizan membela Persija Jakarta. Isnan Ali, Erlangga Sucipto berhasil melewati Edi Subing. Kembali dipatahkan oleh Banaken Bosoken. Syahril bin Ishak, Christian Gonzalez. Kembali Syahril. Beberapa kali crossing Syahril berhasil menciptakan peluang bagi Persib Bandung. Kembali dipatahkan oleh Edi Sibung. Dedi Gusmawan tadi, Patrick Zeko, Jumafo Epandi, Emis Naini kali ini, masih Isnaini, pendek saja ke Herman Jumafo Epandi, berusaha melewati 2-3 pemain di kotak penalti Persib Bandung dan lagi-lagi kandas di kaki Bayi Haki Kaizan. Setelah pertandingan sore ini, PSPS akan melakoni tur Kalimantan di akhir bulan November nanti. Lawan Persisam Samarinda pada tanggal 20 November dan Bontang FC 23 November. Shin Jun-yun, masih Shin. Ya, sangat jelas terasa kita lihat lini pertahanan atau lini tengah memang lebih banyak dikuasai oleh PSPS, di mana Shin bermain. Kembali Patrick Zeko. Sebuah aksi individu dan kerjasama antara dua pemain, Herman Jumafo Epandi dan juga Patrick Zeko, diakhiri dengan sebuah tendangan keras ke arah gawang Marcus Horizon. Namun sayang, masih melayang tipis di atas mister gawang. Iya, satu kerjasama yang baik tadi kita lihat bagaimana
Zeko memberikan bola kepada Jumafo dan kembali Jumafo memberikan wall pass kepada Zeko. Memang sangat sedikit disayangkan, bola yang sedikit memantul dan di situ Zeko melakukan tendangan yang tidak begitu maksimal dan tidak akurat sehingga bola memang masih melambung jauh dari gawang Markus. Peluang yang hanya dapat membuat publik di Stadion Kharudin Nasution kembali menahan nafas untuk yang kelima kalinya. Stadion kebanggaan PSPS yang kembali dapat digunakan pasca partai usiran ataupun partai ungsian bagi PSPS di kandang Semen Padang beberapa saat yang lalu. Ya, kita lihat memang eksperimen yang dilakukan oleh tim Maung Bandung sedikit tidak berjalan maksimal karena kita lihat Erlangga juga yang biasanya bermain sebagai seorang striker akhirnya dimaksimalkan, dipaksa untuk bermain di sektor sayap. Sementara kita tahu di situ ada beberapa nama yang seharusnya bisa bermain di sayap, ada Jejen dan juga ada Siswanto mungkin yang memang masih belum diberikan kesempatan bermain. Dan disinilah kondisi yang kita lihat tidak begitu berjalan maksimalnya dari sektor sayap sebelah kiri di mana Erlangga bermain. Kembali Emis Naini. Wow. Terlalu lama melepaskan crossing Emis Naini. Pemain dengan postur tubuh 173 cm. Ini adalah merupakan pertandingan ke-6 bagi Isnaini di awal musim ini bersama PSPS atau hanya kehilangan satu pertandingan. Kembali Patrick Zeko. Masin Zeko berusaha melewati Maman Abdurrahman dan juga Atep. Muhammad Syahrir bin Ishak. Erlangga Sucipto. Sebuah umpan terobosan maksudnya ke Christian El Loco Gonzalez, namun lebih dekat ke Dede Sulaiman penjaga gawang PSPS. Edi Sibung. Banaken Bosoken. Herman Jumafo panjang dituju. Dibayang-bayangi oleh Maman Abdurrahman, kapten ke-11 Persib Bandung. Dua kapten, berhadapan 1 lawan 1. Shin Jun Yun. Kembali Emis Naini. Juga ada Zeko. Patrick Zeko. Lepaskan crossing terlalu lemah. Putut Waringin Jati dan ini dia. Kembali peluang bagi PSPS, kita nantikan tampaknya Putut Waringin Jati tidak berada dalam posisi offside, Bung Feve. Iya, memang tadi kita lihat bagaimana bola yang mengarah kepada Putut adalah bola yang menyentuh kaki dari pemain Persib. Di sini kita, ini bagaimana tadi Pablo lah yang melakukan tendangan dan mengarah kepada Putut. Kita lihat usaha dari Putut untuk melakukan shooting memang sangat-sangat baik, namun kesigapan dari Markus untuk menutup ruang tembak dari Putut juga cukup baik sehingga akhirnya tidak bisa mencetak gol Putut. April Hadi. Begitu jauh Erlangga Sucipto membantu pertahanan bagi Persib Bandung. Pemain yang biasanya diplot sebagai striker ataupun sebagai second striker ini kali ini harus tampil sebagai wingback. Patrick Zeko, pemain dengan postur tinggi 177. Pemain yang tampil full dalam setiap pertandingan yang dilakoni PSPS di awal musim ini, atau ini adalah merupakan pertandingan ke-7 baginya. Dan April Hadi. Ya, sosok April Hadi, Bung Opan, bukan hanya pemain yang memang bisa dimainkan di gelandang atau dimain di tengah, dia juga bisa bermain di sayap. Dan ini juga pemain yang memang serba bisa di tim PSPS. Ini kembali bagaimana peluang tadi Markus berlari untuk menutup ruang gerak tembak dari Putut sangat baik. Ini juga merupakan suatu pengalaman memang dari seorang Markus untuk membaca situasi. Pemain yang sempat dipanggil oleh timnas Indonesia beberapa
waktu yang lalu Haryono. Atep. Kali ini diplot sebagai pemain di lapangan tengah Atep. Kembali Petrin, Zeko, Shin Jun-yun. Masih Shin dibayang-bayangi oleh Atep. Shin Jun-yun berusaha melewati dua pemain Persib Bandung, melepaskan crossing. Muhammad Isnaini dan Putu Dwaringin Jati, M. Isnaini. Lagi-lagi peluang kesekian kalinya terbuang bagi PSPS Pekanbaru. Ya, untuk kali ini kita lihat Putu tidak mengambil keputusan melakukan syuting. Justru dia ingin memberikan umpan ke teman atau ke pemain lainnya. Bahkan di situ kita lihat bagaimana Maman sudah cepat untuk memotong bola tadi. Ya, dan tampaknya Maman Abdurrahman masih terbaring di lapangan. Sore ini Maman harus kehilangan tandemnya di belakang. Novarianto terkena akumulasi kartu kuning. Pemain yang juga dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi langganan timnas Indonesia hingga saat ini, Maman Abdurrahman. Airlangga Sucipto, mantan pemain timnas usia 23. Herman Jumafo Epandi, musim lalu pencipta 16 gol dan bermain sebanyak 33 kali bagi PSPS atau hanya kehilangan satu pertandingan selama musim 2009-2010. Shin Jun-yun sebelumnya di akhir musim 2009-2010 Shin berhasil menciptakan 2 gol bagi PSM Makassar. Dan tampaknya Victory Yendra disiapkan oleh Abdul Rahman Gurning. Patrick Zeko, terlepas Zeko, pendek saja Herman Jumafo Epandi. Kembali Isnaini dan pelanggaran terhadap Isnaini kali ini oleh Haryono. Ya, memang kita lihat jarak pertandingan yang begitu dekat bagi kedua tim ini memang sangat rentan sekali untuk mengalami cedera karena kelelahan, faktor kelelahan Bung Opan. Iya. Dan di sini kita lihat memang kadang-kala pemain tidak bisa kondisi 100% dalam bermain karena memang faktor kelelahan tadi. Inilah juga yang dikatakan oleh Bung Abdurrahman Gurning bahwa pemain-pemain yang mengalami kelelahan yang cukup luar biasa sehingga mereka tidak bisa bermain, lebih konsentrasi dan membuat peluang demi peluang selalu gagal untuk dijadikan gol. Dan ini kita lihat bagaimana usaha untuk merubah strategi permainan dengan menyiapkan Victor Yendra. Oh, sebuah kejutan oleh Abdul Rahman Gurning. Salah satu tulang punggung dari PSPS, M. Isnaini, harus ditarik keluar dan digantikan oleh pemain baru Victor Yendra. Ya, jujur, satu hal yang menurut saya tidak masuk akal. Apakah memang ada masalah lain bagi seorang Isnaini? Yang saya lihat sebenarnya dia bermain cukup baik di pertandingan ini dan di babak pertama udah harus diganti. Apakah pergantian ini memang bisa berhasil menjadikan hasil yang positif PSPS, ya, bagi tim PSPS? Kita akan lihat nanti. Dan ini saya sangat menyayangkan menurut saya bagaimana Isnaini sebenarnya banyak sekali peluang memang harus diganti, Bung Opan. Iya. Lemparan ke dalam Edi Sibung. Isnan Ali
mantan pemain Sriwijaya FC musim lalu. Pemain yang musim ini memasuki usia yang ke-30. Banaken Bosoken jauh ke depan. Masih ada Maman Abdurrahman kembali patah. Kali ini Syahril, pemain Persib Bandung dari sisi sebelah kanan. Atep. Maksudnya Erlangga Sucipto. Terpotong oleh Patrice Dzeko. Dzeko berhadapan dengan Haryono. Masih Dzeko, ada Sin kali ini. Herman Jumafo Epandi, sayang sekali. Terlalu terburu-buru Herman Jumafo Epandi. Ya, keputusan yang tepat menurut saya, namun sayang sekali emang tendangan tidak bisa mengarah baik. Dan memang kita lihat ada sedikit permasalahan bagi seorang Isna ini, mengalami cedera yang kelihatan memang dipaksakan untuk bermain. Sayang sekali Isna ini tidak bisa melanjutkan permainan. Tampaknya memang Isna ini mengalami masalah sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-33 oleh pelatih Abdul Rahman Gurning. Erlangga Sucipto offside. Christian El Loco Gonzalez berada pada posisi offside. Edi Sibung. Christian Gonzalez, serangan Persib Bandung kali ini. Christian Gonzalez, maksudnya Pablo Francis. Beberapa kali masih terjadi miskomunikasi antara dua striker andalan Persib Bandung, Pablo Francis dan juga Christian Gonzalez. Cukup keras tadi pelanggaran ya. Sangat wajar apabila memang kartu diberikan oleh wasit Maslah. Kita lihat tadi tackling dari Deddy Gusmawan sangat keras. Ya, sejauh ini bagaimana konsentrasi di pertahanan gelandang ke belakang dari Persib Bandung masih cukup baik. Masih bisa menghalau semua gerakan atau mementahkan peluang-peluang yang tercipta bagi tim PSPS. Namun kita lihat di sini kembali juga kepada tim PSPS apabila mereka mengalami deadlock, Bung Opan, ini sangat dikhawatirkan karena pada saat mereka mengalami deadlock, konsentrasi di lini pertahanan sedikit terganggu. Sementara pada saat bermain melawan SFT inilah yang terjadi. Mereka mengalami deadlock, Banaken lebih banyak menyerang dan disitulah terjadi gol yang diciptakan oleh Kate Kayamba Gams. Atep offside. Kali ini tampaknya Syahril bin Ishak berada pada posisi offside. Dibiarkan saja oleh Rusdianto. Ya, ternyata Rusdianto yang mendapat kartu kuning tadi, bukan Deddy Gusmawan. Pemain yang tercatat paling subur sepanjang sejarah Indonesia Super League ataupun Liga Indonesia, Christian El Loco Gonzalez. Sejauh ini El Loco Gonzalez berhasil menciptakan lebih dari 160 gol. Pelanggaran Jumafo Epandi terhadap Haryono.
Serangan balik kembali melalui pemain yang baru saja masuk menggantikan M. Isnaini, Victory Yendra. Ya, Victory Yendra juga adalah pemain dari PSPS U21, Bung Opan. Memang di ISL saat ini memang banyak sekali pemain dari U21 yang memang diberikan kesempatan untuk bermain, untuk menambah jam terbangnya. Musim ini PSPS tampil dengan pemain berusia rata-rata 26 tahun. Ya. Begitu juga Persib Bandung. Musim ini tampil dengan usia rata-rata 26, 27. Ya, paling tidak dengan banyaknya pemain muda yang dimainkan, regenerasi pun akan terjadi, Bung. Ya. Bagaimana kita lihat di sini Wildansa yang kerap sekali selalu diberikan kepercayaan untuk bermain di kubu Persib Bandung. Ternyata dia bisa bermain sangat baik. Juga pemain muda yang lainnya yang memang sudah mulai banyak berperan. Oh, sayang sekali. Gagal mengontrol bola dengan baik Erlangga Sucipto, mantan pemain Delta Sidoarjo, dan ini dia Jovo Jukovic bersama asisten pelatih Robi Darwis. Pelatih Persib Bandung Jovo Jukovic diplot secara tiba-tiba sebagai pelatih kepala pasca dilengserkannya Daniel Darko Janakovic. Pelatih lain yang juga berasal dari negara yang sama, Serbia. Ya, memang ekspektasi dari setiap penonton atau supporter yang mengharapkan timnya selalu menang di dalam setiap pertandingan. Bung Opan, ini selalu yang memicu terjadinya pergantian demi pergantian pelatih yang terjadi di Liga Indonesia ini juga. Kita lihat memang untuk meracik satu tim memang diperlukan juga waktu. Namun apabila memang selalu didesak dengan satu prestasi yang harus menang di setiap pertandingan, memang sedikit sulit tentunya. Ya, kita lihat memang minimnya masih pengalaman dari Victory Yendra yang masih belum bisa berduel dengan Baihaki Kaizan. Pemain kawakan asal timnas Singapura, Baihaki Kaizan, kali ini kembali menempati posisi aslinya, posisi yang senantiasa ditempatinya bersama timnas atau tim nasional Singapura. Herman Jumafo Epandi dibayang-bayangi Maman Abdurrahman. Tampaknya pengawalan khusus memang diberikan oleh Maman Abdurrahman, kapten ke-11 Persib Bandung, terhadap striker Herman Jumafo Epandi. Kembali tendangan pojok bagi PSPS Pekanbaru. Dan lagi-lagi dihadapi oleh Shin Junyun. Oh, terlalu rendah crossing dari Shin. Christian Gonzalez. Syahril berpindah ke sisi sebelah kiri. Erlangga Sucipto yang dituju, bukan pelanggaran. Shin Junyun. Herman Jumafo Epandi lebar ke kiri, kembali yang dituju Victory Yendra. Pasca ditariknya keluar M. Isnaini dan digantikan oleh Victory, kita tidak melihat adanya peluang yang dilahirkan oleh pemain-pemain depan PSPS kali ini, Bung. Iya, sedikit berubah memang kita lihat permainan setelah masuknya Victory Yendra yang menggantikan peran dari Isnaini yang mengalami cedera.
memang mungkin jam terbang yang masih kurang bagi seorang Victory yang menyebabkan masih seringnya Victory gagal untuk bertarung melawan ini pertahanan dari Persib Bandung yang dikawal oleh Maman dan juga Bayi Haki Kaizan. Pablo Francis juga bukan pelanggaran. Shin Yun Jun, masih Shin Yun Jun. Victoria, kembali Shin Yun Jun. Waktu 1 menit. Tampaknya tersisa hanya 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Kedudukan masih 0-0 PSPS melawan Persib Bandung dari stadion. Wow, offside Putut Waringin Jati tampaknya. Iya, sedikit terlambat tadi Maslah untuk meniup peluitnya. Kita lihat memang posisi Putut memang sudah dianggap pada posisi offside. Dan kembali mentap peluang dari PSPS di menit-menit akhir babak pertama ini. Sejauh ini Putut Waringin Jati telah memperoleh 1 kartu kuning. Pemain yang juga selalu ditampilkan oleh Abdul Rahman Gurning dalam setiap pertandingan yang dilalui PSPS. Herman Jumafo dibayang-bayangi lagi-lagi Maman Abdurrahman. Kembali Herman Jumafo. Herman Jumafo dan masih gagal peluang yang diciptakan oleh Herman Jumafo Effendi. Berusaha melakukan penetrasi dari sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Masih gagal dituntaskan Ya, oleh Rusdianto. peluang yang sangat baik tadi kita lihat umpan track dari Herman Jumafo tidak bisa dimaksimalkan. Kita lihat kesigapan dari pemain bertahan. Ya, siapa lagi kalau bukan Erlangga yang terus turun begitu jauh, Bung Opan? Iya, dan wasit Maslah Ihsan baru saja mengakhiri jalannya babak pertama. Kedudukan sejauh ini masih 0-0. Akan bobolnya gawang 7 kali melawan Uruguay beberapa saat yang lalu. Dan ini dia babak kedua. PSPS melawan Persib Bandung. Di babak pertama tadi, pergantian pemain dilakukan oleh PSPS. Ditarik keluar M. Isnaini digantikan oleh Victory Yentra. Di kubu Persib Bandung sendiri belum melakukan pergantian pemain sejauh ini memasuki babak kedua. Penjaga gawang berusia 24 tahun, Dede Sulaiman. Sin, masih Sin. Herman Jumafo Effendi. Ya, kita melihat tampaknya Bayi Haki Kaizan. Apa yang terjadi, Bung Feve? Tampaknya Bayi Haki Kaizan handball. Dan kita nantikan keputusan dari wasit Maslah Ihsan. Apakah itu terjadi di dalam kotak penalti? Tampaknya masih berada beberapa meter di luar kotak penalti Persib Bandung. Iya, memang mengenai tangan dari Bayi Kaizan dan membuka peluang bagi tim PSPS untuk mengeksekusi bola mati ini. Apakah mereka bisa mengkonversikan menjadikan gol? Peluang terbuka. Ada 2 ataupun trio Kamerun yang menghadapi bola mati ini. Banaken Bosoken, Herman Jumafo Effendi, dan juga Patrice Zeko. Dan tidak ketinggalan legion asing keempat dari Korea Selatan, Shin Yun Jun. Bersiap-siap penjaga gawang Marcus Horizon. Ya, tentunya kapasitas Marcus sebagai kiper terbaik nasional saat ini diuji
Iya, Bung Opan, betul melalui sekali, Bung Veve. tendangan atau sepakan bola mati ini. Apakah Markus mampu untuk menghalau tendangan ini apabila memang bola mengarah kepada gawang ya? Tampaknya dihadapi oleh trio Kamerun. Kita nantikan mampukah tendangan bebas ataupun set piece ini merubah kedudukan sekaligus memecah kebuntuan dalam 2 pertandingan terakhir bagi PSPS di Stadion Khairudin Nasution. Sebuah situasi yang sangat menegangkan bagi kedua tim. Herman Jumafo Epandi masih jauh melayang di atas mister gawang Markus Horizon. Sayang sekali peluang yang diperoleh melalui set piece masih gagal dikonversikan oleh Herman Jumafo Epandi. Ya, memang terlihat Jumafo udah sedikit off day. Kita lihat pertandingan terakhir pun pada saat melawan SFC tidak bisa mengkonversikan gol dari titik putih, titik penalti, dan seharusnya ada sedikit perubahan dalam mengeksekusi bola-bola mati karena kita tahu Zekou pun juga punya tendangan yang sangat baik tentunya. Shin Yun Jun, Patrice Zekou, Pablo Francis kembali mudah saja dipatahkan oleh anak-anak Pekanbaru. Serangan yang dibangun oleh Maung Bandung. Terjatuh Erlangga Sucipto. Pemain berusia 25 tahun Erlangga Sucipto baru saja melangsungkan pernikahan beberapa bulan yang lalu. Dan kartu kuning bagi Edi Sibung sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua sepanjang jalannya pertandingan sore ini. Ya, keputusan sangat tepat tadi. Wasit Masla untuk memberikan kartu kuning kepada Edi Sibung. Cukup keras memang melanggar atau menghantam kaki bagian belakang dari Erlangga tadi. Isnan Ali, crossing Isnan Ali. Wow! Berbahaya, sebuah crossing yang sangat matang dilepaskan oleh Isnan Ali dan disambut dengan heading oleh Christian El Loco Gonzalez. Masih melayang di atas mister gawang Dede Sulaiman. Ya, inilah kali pertama dari Isnan untuk keluar menyerang hingga memasuki pertahanan daripada PSPS. Tidak banyak di babak pertama tadi, dan ini kita lihat bagaimana peluang yang cukup baik tentunya. Dibuang saja oleh Baihaki Kaizan. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSPS pelatih Abdul Rahman Gurning yang akrab disapa Bang Haji. Tampaknya tendangan bebas kembali bagi Askar Bertuah. Bersiap-siap Herman Jumafo Epandi. Pengawalan ketat diberikan oleh Baihaki Kaizan. Kita nantikan kesempatan kedua atau peluang kedua di awal babak kedua. Ya! Masih jauh dari sasaran, tandukan yang dilepaskan oleh Shin Yun Jun. Kembali menghasilkan sepak pojok, dan ini adalah merupakan sepak pojok yang pertama di babak kedua. Langsung diperoleh PSPS, tampaknya dihadapi oleh Patrice Zekou. Bersiap-siap untuk Waringin Jati. Ya, kembali skrimis depan gawang Markus Horizon masih gagal berbuah gol bagi PSPS. Dedi Gusmawan, Dedi Sulaiman, kembali ke Dedi Gusmawan. Berhasil dicuri oleh Pablo Francis, pemain asal Argentina. Haryono kali ini Atep dari lapangan tengah. Kembali mampu direbut oleh Shin Yun Jun. Serangan balik dari PSPS melalui Shin Yun Jun. Lebar ke kiri Patrice Zekou, Masin Zekou.
Kerjasama dia dengan Jumafo Epandi juga terlepas. Ya, kita lihat bagaimana akurasi juga umpan-umpan dari Jumafo pun sudah tidak begitu baik. Shin Yun Jun, dan kali ini pemain muda Victor Yentra masih gagal mencapai bola yang dilepaskan oleh Shin Yun Jun. Ya, cukup deras tadi umpan Shin terhadap Victory sehingga Markus bisa memotong bola tadi. Wow, sebuah aksi akrobatik oleh Patrice Dzeko. Ya, cukup menarik penampilan dari Dzeko tadi. Kita lihat sangat skillful sekali. Dan tentunya bukan itu sajalah harapan dari Askar Teking. Diharapkan juga dia bisa mencetak gol. Victor Yentra dibayang-bayang oleh Maman Abdurrahman. Masih terlepas. Bali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tuan rumah. Askar bertuah. Yang dituju Herman Jumafo Epandi. Terjatuh Herman Jumafo Epandi, bukan pelanggaran. Dibuang saja oleh Maman Abdurrahman. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Haryono. Kembali dipotong oleh Deddy Gusmawan. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-6 bagi Deddy bersama PSPS musim ini. Shin Yun Jun. Pablo Francis, asal Argentina, musim lalu memperkuat Persijap Jepara selama 3 musim. Kembali dipatahkan oleh Atep dan juga Christian Gonzalez, serangan balik Persib Bandung. Dibuang saja oleh April Hadi. Sangat berbanding terbalik penampilan dari Jumafo di babak pertama tadi dengan di babak kedua ini. Kita lihat agak sedikit banyak kehilangan bola dari kaki Jumafo. Yang apakah memang kondisinya sudah mulai letih. Kembali Atep, lepaskan crossing Atep. Yang dituju langsung Dede Sulaiman. Tidak membahayakan gawang PSPS sama sekali. Suasana di bench pemain cadangan Persib Bandung masih mampu mempertahankan gawang untuk tidak kebobolan. Oh, tampaknya penalti diberikan oleh wasit Masla Iksan terhadap PSPS. Masih kurang jelas apa yang terjadi. Kembali Baihaki Kaizan tampaknya. Handball di kotak penalti Persib Bandung kali ini. Protes masih dilakukan oleh 4 pemain Persib Bandung. Maman Abdurrahman sebagai kapten ke-11, Erlangga Sucipto, Isnan Ali, dan juga Baihaki Kaizan. Dalam gerak lambat kita lihat. Oh iya, memang sangat tragis sekali apabila memang ini harus penalti. Kita lihat bagaimana. Iya, Ya, memang tampaknya jelas betul. mengenai lengan Baihaki Kaizan. Kembali memang Baihaki untuk kedua kalinya. Handsball terjadi di daerah yang sangat-sangat fatal sekali. Daerah kotak penalti, dan kita lihat di sini bagaimana Jumafo yang kembali menjadi kepercayaan dalam mengeksekusi bola mati yang mengingatkan kita pada saat melawan SFC mampu digagalkan oleh Ferry Rotin Sulu. Betul sekali Bung Veve, mampukah Jumafo Epandi memecah kebuntuan di Stadion Garudin Nasution melalui tendangan penalti untuk yang kedua kalinya setelah penalti yang pertama melawan SFC beberapa hari yang lalu. Jumafo Epandi gagal menjebol gawang SFC dan kali ini harus berhadapan dengan penjaga gawang terbaik Indonesia, Markus Maulana Haris Horizon. Kita nantikan Jumafo Epandi
Jumafo Epandi dan gol! Kali ini Jumafo Epandi berhasil menjebol gawang yang dikawal oleh pemain atau kiper terbaik Indonesia, Marcus Horizon, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0. Iya, kita lihat bagaimana juga ekspresi dari seorang Jumafo untuk kali ini tidak menyanyiakan peluang yang didapat dari titik penalti. Suatu hadiah dari wasit Maslah Iksan. Memang kita lihat tadi handsball dari Bayhaki, kita lihat di sini menipu gerak daripada Marcus. Sebenarnya tendangannya hampir sama seperti pada saat dia mengeksekusi melawan SFC di arah yang sama, namun di situ Ferry mampu untuk membaca tendangannya dan kita lihat ya Abdurrahman Gurning reaksi dari pelatih Abdul Rahman Gurning pasca lahirnya gol pertama bagi PSPS dalam 2 pertandingan terakhir ini. Dan kali ini Jumafo Epandi kembali mampu menunjukkan kelasnya sebagai eksekutor bola penalti. Ya, memang sangat disayangkan kita lihat bagaimana begitu tragisnya kondisi yang terjadi bagi tim Persib Bandung. Dan kita lihat sosok Bayhaki yang kembali disorot. Handsball yang tercipta justru malah membuat petaka bagi tim Persib Bandung. Dan mau tidak mau sekarang Persib harus lebih berani keluar melakukan penyerangan karena mereka udah tertinggal dengan 1 gol. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru atas Persib Bandung. Melalui gol yang baru saja diciptakan oleh Jumafo atau Herman Jumafo Epandi melalui titik putih atau penalti. Setelah Bayhaki Kaizan menyentuh bola dengan tangannya di kotak penalti Persib Bandung. Syahril, pelanggaran terhadap Syahril, wingback dari Persib Bandung. Kali ini tampaknya Putu Waringin Jati sekaligus melahirkan kartu kuning yang ketiga dan ketiga-tiganya bagi PSPS. Ya, keras sekali memang tadi pelanggaran yang dilakukan. Keluar nomor punggung 8, Putut Waringin Jati. Masuk nomor punggung 28, Alamsa Nasution. Pemain yang baru saja mendapatkan kartu kuning tampaknya langsung ditarik keluar oleh Abdul Rahman Gurning dan digantikan oleh Alamsyah Nasution. Ya, satu keputusan sangat tepat bagi Gurning. Kita lihat memang baru saja Putut mendapatkan kartu kuning dan sudah 3 pemain mendapatkan kartu kuning dan akhirnya ditarik salah satunya untuk mencegah supaya tidak mendapatkan kartu merah, Bung Opan. Dan di sini satu strategi dengan memasukkan pemain bertahan. Saya pikir PSPS ingin lebih mempertahankan skor yang ada. Tendangan bebas bagi Persib Bandung, Isnan Ali tadi. Atep, Shin Yun Jun kali ini serangan balik dari PSPS. Cepat kita lihat Victory, masih Victory. Berusaha melewati Maman Abdul Rahman. Wow. Reaksi dari Victory Yendra pasca terjadinya benturan dengan Maman Abdul Rahman. Kita nantikan keputusan dari wasit. Ya, tampaknya wasit melihat bahwa Maman sempat mengikut Victory sekaligus melahirkan kartu kuning bagi pemain Persib Bandung ini. Terima kasih. Penonton PSPS Mania yang kami cintai dan kami banggakan. Kita lihat tingkat emosional yang sudah mulai meningkat bagi Maman. Dan kita di sini bagaimana kejadian. Oh, ya. Memang terjadi sikutan yang begitu keras. Walaupun memang tadi ya ada injakan memang diawali oleh Victory. Dan inilah yang mengakibatkan Maman melakukan sikutan. Ya, kalau kita lihat memang kondisi yang terjadi sebenarnya Maman bukan hanya kartu kuning yang akan diberikan. Bahkan kartu merah lah yang lebih pantas untuk didapatkan oleh Maman. Betul sekali Bung Veve, dan sangat disayangkan kapten kesebelasan sekelas Maman Abdul Rahman masih terpancing emosinya oleh Victory Yendra. Dan kita lihat bagaimana raut wajah pelatih dan juga manajer tim Umu Mukhtar. Kartu kuning yang baru saja diperoleh Maman Abdul Rahman sekaligus menjadi kartu kuning yang keempat dalam pertandingan sore ini, namun menjadi kartu kuning yang pertama bagi Persib Bandung. Ya, terdengar kita lihat bagaimana instruksi dari Gurning untuk mengatakan jangan dibalas. Iya. Dan saya pikir itu satu tindakan yang mungkin memang harus
ucapkan bagi pemainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin diinginkan. Dan apabila memang skor ini terus seperti ini, Bung Opan, akan semakin memperberat kursi dari seorang Djokovic di tim Persib Bandung yang akan dievaluasi setelah pertandingan ini. Ya, sayup-sayup kita dengar bagaimana nyanyian dari pendukung Askar Bertua ini menyanyikan lagu bahwa rusuh itu tidak ada gunanya. Sebuah himbauan yang sangat positif bagi pendukung sepak bola tanah air. Ya, memang bukan hanya pemain di lapangan sajalah yang menjaga agar pertandingan bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga dari sikap penonton juga diharapkan bisa membantu jalannya pertandingan, tidak ada provokasi. Dan kita ingat bahwa ada saat juga PSPS dikalahkan oleh SFC, sedikit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelemparan terhadap pemain dan juga terhadap wasit di lapangan, Bung Opan. Betul sekali, Bung Feve. Kembali serangan balik dari PSPS. Herman Jumafo Pandi pendek saja. Patrick Zeko. Masin Zeko dibayang-bayang oleh Wildansyah. Zeko masuki kotak penalti dari Persib Bandung. Wow. Pengawalan yang sangat bagus diberikan oleh Wildansyah terhadap Zeko. Ya, cukup matang dan semakin matang kita lihat Wildansyah untuk bermain. Pintar membaca situasi dan memotong gerakan dari Zeko tadi, walaupun memang dia harus mendapatkan sedikit gangguan dan tendangan terhadap dari Zeko tadi. Pemain muda binaan asli Persib Bandung, dan ini dia pemain lain yang juga masih dimiliki, Siswanto. Tampaknya bersiap-siap untuk segera masuk. Maman Abdul Rahman. Ya, saya melihat mungkin sosok dari Erlangga yang akan digantikan, Bung Opan. Dan dengan masuknya Siswanto akan lebih banyak berperan di sektor sayap. Ya, lagi-lagi begitu gampang dipotong. Bola yang mengarah kepada Erlangga. Edi Sibung. Sudah mulai berani memainkan bola. Lebih percaya diri tampaknya. Betul. Askar Bertua pasca lahirnya gol pertama bagi tim kesayangan Pekanbaru ini. Ya, namun kita lihat, Bung Opan, waktu masih begitu banyak. Masih ada peluang bagi tim Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan, mencuri gol. Dan apabila terjadi overconfidence bagi tim PSPS, ini akan menjadikan bumerang bagi tim PSPS. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, Bung Feve, tampaknya memang Airlangga Sucipto ditarik keluar dan digantikan oleh Siswanto. Ya, memang sangat disayangkan kita lihat Erlangga yang dipaksakan bermain di bukan posisinya, Bung. Sehingga memang mengakibatkan dia tidak bisa beradaptasi dengan baik di posisi barunya. Selain Siswanto di bench pemain cadangan, mereka juga masih memiliki Gilang Angga Kusuma, Herman Jumafo Pandi, dan wow, sayang sekali lagi-lagi peluang masih yang tercipta melalui Victory Yendra masih gagal berbuah gol. Ya, kita lihat sekarang udah begitu nyamannya Victory Yendra bermain dan umpan yang begitu baik dan menurut saya sangat keras tentunya. Tinggal mengarahkan saja bagaimana heading dari Victory tadi tidak bisa mengarahkan gawang. Kembali membahayakan gawang Marcus Horizon. Crossing yang dilepaskan oleh Herman Jumafo Pandi dan dilanjutkan dengan sebuah heading oleh Victory Yendra. Namun sayang masih gagal menjebol gawang Marcus untuk yang kedua kalinya. Kembali Shin Yun Jun kerjasama dia dengan Zeko. Sangat cantik. Sentuhan 1-2 pemain Kamerun dan juga Korea Selatan. Kali ini pelanggaran kembali bagi Zeko. Kali ini Haryono. Ya, saya melihat peran dari Zeko dan Shin di pertandingan sore hari ini cukup baik, Bung Opan. Bagaimana Shin dan juga Zeko yang lebih banyak membuat kocar-kacir ini pertandingan Persib Bandung, sehingga akhirnya memang harus dilanggar. Kembali peluang melalui tendangan bola mati bagi PSPS dari sudut yang sangat ideal. Dihadapi oleh Shin Yun Jun dan juga April Hadi. Kali ini Shin. By Haki Kaizan. Shin Yun Jun. Masih Shin. Herman Jumafo Pandi. Kembali pengawalan Maman Abdul Rahman. Dan
Lagi-lagi crossing Herman Jumawa Fevandi berhasil melewati barisan pertahanan Persib Bandung. Gagal dikejar kali ini oleh Alamsyah Nasution yang masuk tadi menggantikan Putut Waringin Jati. Pablo Francis, pelanggaran Zeko terhadap Pablo Francis. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Keluar nomor punggung 20 Pablo Francis. Masuk nomor punggung 11 Rahmat Afandi. Ya, kita lihat tadi raut wajah Pablo juga yang sedikit mengalami atau kesakitan, mengalami cedera nampaknya dan harus digantikan oleh seorang super sub Rahmat Afandi. Apakah Rahmat Afandi bisa terus tampil sebagai super sub, menunjukkan kualitasnya sebagai super sub tentunya? Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Tiang jauh dan sebuah crossing yang melewati kepala Maman Abdurrahman tadi masih gagal dilanjutkan oleh Christian Gonzalez. Memang sedikit terlambat memang dan bola juga cukup deras tadi mengarah kepada Eloko. Penjaga gawang lain Cecep Supriyatna. Shin Yun Jun berpindah ke sisi sebelah kiri, terbuka peluang bagi Petrin Zeko. Masin Zeko. Luar biasa penampilan Marcus Horizon, mampu memblok tendangan Zeko yang sangat keras hanya beberapa meter di hadapannya, menggagalkan peluang lain yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Iya, begitu loh. Longgarnya sudah mulai terlihat daerah pertahanan dari PSPS dan kita bagaimana para supporter yang sudah mulai berlompat-lompat. Tampaknya kepercayaan diri mulai dimiliki oleh pemain muda ini. Pemain yang masuk menggantikan M. Isnaini, Victory Yendra. Tercatat 2 peluang telah diperolehnya. Herman Jumawa Fevandi, Shin Yun Jun. Kembali Shin. Langsung ke depan Victoria. Hanya terlambat sepersekian detik, peluang kembali lahir bagi Victory Yendra. Ya, berbanding terbalik juga Bung Opan. Di awal-awal tadi Victory masuk, tidak begitu banyak peluang yang dimilikinya. Dan di babak kedua ini justru lebih banyak peluang yang dimiliki Victory. Karena kita lihat bagaimana Zumafo lebih banyak menarik diri agak ke bawah. Sehingga membuka peluang bagi Victory untuk mendapatkan peluang demi peluang. Dan sebuah kejutan lain dilakukan oleh Abdul Rahman Gurning. Ditarik keluar Shin Yun Jun, pemain yang sangat mendominasi lapangan tengah PSPS. Dan masuk menggantikan Agus Cima. Ya, kembali bagian dari strategi dilakukan oleh Abdul Rahman Gurning. Kita lihat bagaimana pergantian yang juga mungkin sedikit membingungkan. Karena kita lihat roh permainan daripada PSPS yang ada di Shin. Namun memang ini adalah mungkin bagian dari strategi yang dilakukan oleh Abdul Rahman Gurning. Sehingga mungkin dia melakukan rotasi bagi pemain-pemain PSPS sendiri. Ini sekaligus menjadi penampilan yang ke-7 bagi Agus Cimah atau bermain dalam setiap pertandingan yang dilakoni PSPS. Dibuang saja, lagi-lagi bola Wildan Syah. Beberapa pengawalan ketat memang diberikan oleh Wildan Syah terhadap pergerakan Patrice Zeko. Iya, dan cukup menariknya kita lihat Bung Opan, di babak kedua ini justru banyak sektor sebelah kiri PSPS atau sebelah kanan dari Persib Bandung yang lebih banyak ditekan. Kita lihat memang di sini Zeko bermain lebih optimal di babak kedua, sementara Putut di babak pertama tadi cukup dominan dan sekarang lebih sedikit kurang porsinya.
Agus Cima, pemain yang baru saja masuk. Sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Agus Cima namun masih lemah. Ya. Tendangan dari anak Medan ke kiper Medan tadi, Bung. Kali ini Persib Bandung juga melepaskan tendangan langsung ke gawang Dede Sulaiman. Dilepaskan oleh pemain yang baru masuk, Rahmat Afandi, menggantikan Pablo Francis. Jovo Djukovic, pelatih asal Serbia. Sebuah suasana yang sangat menegangkan bagi posisi Djokovic di kursi panas Persib Bandung. April Hadi, lepaskan crossing April Hadi. Masih mampu dikuasai dengan baik oleh Marcus Horizon. Edi Sibung dibiarkan saja oleh Edi Sibung. Gagal dikejar oleh Rahmat Afandi. Memasuki menit ke-74 jalannya babak kedua. 3 pergantian pemain telah dilakukan oleh PSPS. Sementara Persib Bandung masih menyisakan 1 pergantian pemain lagi. Isnan Ali. Nzeko. Kembali Nzeko. Kali ini gagal dikontrol dengan baik. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Wildansyah tadi. Christian Gonzalez. Haryono kali ini. Gagal mengontrol bola dengan baik Siswanto. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Erlangga Sucipto. Haki Kaizan. Marcus Horizon. Wow, berbahaya. Petri Nzeko. Kembali peluang bagi Herman Jumave Pandi. Masih digagalkan oleh Isnan Ali. 2 kali Nzeko berhadapan dengan Marcus Horizon. Namun dua-duanya masih berhasil diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang timnas Indonesia ini. Iya, sayang sekali kita lihat Zeko udah semakin terbuka peluangnya untuk mencetak gol. Namun masih belum bisa mencetak gol bagi dirinya dan bagi timnya. Kita lihat kembali Marcus tadi cukup baik untuk menutup ruang tembak. Oh! Luar biasa, tendangan keras first time yang dilepaskan oleh Haryono sangat tidak disangka-sangka oleh pemain belakang PSPS. Sayang sekali ke tiang jauh ataupun sudut kanan atas masih tipis. Iya, memasuki menit-menit akhir kita lihat bagaimana kedua tim sudah mulai jual beli tendangan dari jarak jauh, Bung. Iya, betul sekali. Paling tidak mencoba peruntungannya. Di sini kita lihat bagaimana hampir saja kembali Bayi Haki yang gagal untuk menghalau Zeko dan kita lihat Zeko. Marcus cukup baik berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Terlambat tadi bagi seorang Zeko dan kita lihat ada sedikit handsball dari Isnan namun memang tidak begitu jelas. Dan keputusan wasit menyatakan bahwa tidak ada handsball di situ. "77 menit telah berlalu di babak kedua. Kedudukan masih 1-0 bagi Askar Bertuah melalui gol yang diciptakan oleh Herman Jumavo Epandi melalui tendangan penalti. Jumavo Epandi
Dibayang-bayangi lagi-lagi oleh Maman Abdurrahman. Cukup ketat pengawalan yang diberikan oleh Kapten ke-11 Persib Bandung terhadap Kapten ke-11 PSPS. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Keluar nomor 4 Wildan Syah. Iya, tampaknya Wildan Syah harus ditarik keluar dan digantikan oleh Gilang Angga Kusuma. Dalam pertandingan kali ini, Persib Bandung tidak dapat diperkuat oleh Nova Arianto, center back mereka, dikarenakan akumulasi kartu. Pemain berusia 24 tahun, Atep, pemain dengan postur tubuh hanya setinggi 167 cm. Haryono, Petrin Zeko, tampaknya mengangkat kaki terlalu tinggi Zeko. Ya, menit-menit rawan terciptanya gol karena konsentrasi sudah mulai menurun. Kita lihat di sini peluang dimiliki oleh Persib Bandung dari eksekusi bola mati. Apakah Atep bisa memberikan umpan berbahaya di kotak penalti? Gantikan ke tiang jauh Atep. Masih ada Banaken Bosoken. Ya, kembali. Peluang bagi Maung Bandung. Skrimis di depan gawang, Dede Sulaiman masih gagal dimaksimalkan oleh Siswanto. Ya, hilang peluang bagi tim Bandung. Kita lihat kemelut yang terjadi. Di sini bagaimana eksekusi cukup baik sebenarnya dengan maksud untuk mengarahkan saja namun masih melebar. Tendangan dari Sis. Ya, oh sayang sekali. Mafwe Pandi, Victory, lebar ke kiri, kembali gagal Victory. Syahril kali ini, masih Syahril, cepat serangan balik dari Maung Bandung. Gilang Angga Kusuma, Haryono, kembali Gilang Aka. Mengenai badan, Zeko, kembali Petrin Zeko. Mampu dicuri oleh Haryono, serangan balik kembali dari Persib Bandung. Christian Gonzalez melebar ke kanan, ada Syahril di situ. Dibuang saja oleh Agus Cima. Ya, clearance tadi Ya. yang dilakukan oleh Agus Cima memang sedikit mengenai kaki dari Syahrir. Kita lihat bagaimana Robi Darwis, asisten dari Jovo, sudah mulai turun atau keluar dari bench untuk memberikan instruksi. Herman Jumafwe Pandi. Kembali Herman melepaskan crossing. Wow. Sebuah tangkapan yang nyaris saja dimaksimalkan oleh Victory Yendra tadi. Pemain asal Kamerun Banaken Bosoken. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 Banaken bersama PSPS. Musim lalu, musim 2009-2010, Banaken bermain sebanyak 29 pertandingan. Ya, cukup setia memang Banaken untuk seorang Abdurrahman Gurning. Kita tahu memang Banaken pernah juga menjadi pemain Persitara bersama dengan Abdurrahman Gurning sebagai pelatihnya. Dan tentunya juga mungkin sosok dari Banaken lebih memberikan
ketenangan bagi kubu pertahanan daripada PSPS karena memang bermain cukup taktis. Haryono, Atep. Lebar ke kiri yang dituju Siswanto. Melepaskan crossing ke kotak penalti dan yang dituju adalah Christian Gonzalez. Kita nantikan Syahril. Oh, Peluang masih yang ketiga di babak kedua bagi Persib Bandung. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Syahril masih mampu diblok dan ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. iya baik sekali kita lihat tadi bagaimana Syahril masih mampu melakukan atau mengontrol bola, menahan bola dan memilih untuk melakukan tendangan dan tendangannya sangat bagus. Namun memang arahnya lebih tepat kepada Dede. Sayang sekali Syahril tidak bisa mencetak gol pertama bagi dirinya dan juga bagi Persib Bandung di pertandingan sore hari ini. Herman Jumavo Epandi. Masih Herman, kembalikan Zeko. Luar biasa penampilan Zeko kali ini, Bung. Sangat tenang. Siswanto dibayangi oleh Edi Sibung. Jatuh di kaki Banaken Bosoken. Tampaknya mulai kehilangan konsentrasi pemain-pemain Askar bertuah di 7 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Mampukah PSPS Pekanbaru mempertahankan keunggulan mereka saat ini sekaligus meraih poin penuh? Atau justru sebaliknya Persib Bandung masih mampu maksimalkan waktu yang ada, membalas ketertinggalan sekaligus mencuri poin di Stadion Kaharudin Nasution? Masih tersisa 6 menit dari waktu normal. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, Bung Opan. Bahkan juga masih ada extra time yang nanti diberikan. Dan di sini memang perlu konsentrasi tingkat tinggi. Kita lihat bagaimana Persib juga udah mulai berani keluar melakukan serangan demi serangan. Iya, kembali Haryono. Haryono! Oh, Tampaknya ingin mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman. Tendangan lob dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Haryono. Dan ini dia suasana bench pemain cadangan Persib Bandung. Tampak sedikit murung, Bung Feve. ya. Kita lihat Kalahan ketiga beruntun. bahkan tadi Jejen juga sedikit termenung. Menatap ke lantai, kita lihat seakan-akan tidak percaya dengan kondisi yang terjadi. Apabila memang kembali Persib menerima kekalahan dengan skor 1-0 ini, Bung. Oh. Apakah ini akan menjadi kekalahan yang ketiga secara beruntun bagi Maung Bandung? Di stadion kebanggaan mereka, Stadion Siliwangi, mereka takluk dengan 0-1 dari PSM Makassar. Kemudian bertandang ke Stadion Gelora Umum Bung Karno, mereka takluk dengan 2-1 dari PSM Makassar. Dan di Senayan beberapa hari yang lalu mereka takluk dengan 3 gol tanpa balas dari Persija Jakarta. Dan kali ini menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharudin Nasution. Memasuki menit ke-86, mereka masih tertinggal dengan 1-0. Pencipta gol bagi PSPS, Jumavo Epandi. Atep, masih Atep, lepaskan tendangan jarak jauh. Atep juga jauh dari sasaran. Pemain yang juga sempat memperkuat timnas Indonesia, Atep. Sebelumnya Atep juga sempat memperkuat Persija Jakarta sebelum akhirnya kembali ke Bandung. Pemain asli binaan Persib Bandung. Penampilan yang ketujuh
Dede Sulaiman di awal musim ini. Kembali Syahril, masih Syahril. Syahril bin Ishak. Atep. Lebar ke kiri. Siswanto gagal melewati Edi Sibung yang memang senantiasa sibuk mengawal pertahanan sisi kanan bagi PSPS. Kembali Siswanto, Banaken Bosoken, Herman Jumafo Epandi, masih Herman Jumafo. Tidak dibiarkan oleh Gilang Angga Kusuma. Dan lagi-lagi disapu saja oleh Agus Cima. Pemain berusia 29 tahun Gilang Angga Kusuma musim lalu juga memperkuat Persib Bandung. Haryono. Oh. Ya, kita melihat bagaimana sini sekarang kondisi dari pemain Persib yang sudah hampir semua masuk di daerah pertahanan daripada PSPS yang sudah mulai kelihatan memperlambat tempo permainan. Herman Jumafo pendek melebar ke sisi sebelah kiri. Zeko berusaha melewati Maman Abdul Rahman, tampaknya Zeko ataupun Gilang Angga Kusuma. Tersisa 1 menit lagi dari waktu normal di babak kedua. Dan ini adalah merupakan tendangan pojok yang ke-7 bagi PSPS. Siap-siap Marcus Horizon. Ada Herman Jumafo Epandi. Ya, sibuk memperhatikan waktu yang tersisa. Bang Haji Abdul Rahman Gurning. Sana yang tentunya terasa sangat lama bagi kubu PSPS. Sebaliknya, waktu yang terasa sangat cepat akan segera berlalu bagi Persib Bandung. Dan hanya tersisa 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Mampukah PSPS mempertahankan keunggulan mereka saat ini di sisa waktu yang ada? Kita nantikan apakah ini sekaligus menjadi kemenangan yang keempat bagi PSPS. Tampak raut wajah beberapa pemain di bench, pemain cadangan yang tampak penuh dengan senyuman, Bung Feve. Ya, dan sudah mulai bercanda. Di situ kita lihat bagaimana pemain-pemain PSPS sudah mulai lepas. Akankah ini menjadi kemenangan keempat bagi PSPS dan menjadi kekalahan keempat bagi Persib Bandung? Syahril melebar ke kiri. Yang dituju Haryono. Kembali disapu Banaken Bosoken. Serangan balik. Kembali pemain-pemain PSPS. Sebuah fair play. Melihat Herman Jumafo Epandi tampaknya terbaring di lapangan. Raut wajah tertunduk lesu Jovo Čuković. Kita bagaimana Marcus melihat waktu di tangan dari wasit. Dan memang semakin sulit melihat waktu yang sudah semakin memasuki detik-detik akhir, Bung Opan. Iya. Pablo Francis, pemain asal Argentina musim lalu memperkuat Persijap Jepara. Dapatkan perawatan pemain asal Kamerun dan juga kapten ke-11 bagi PSPS Herman Jumafo Epandi.
pemain berusia 29 tahun. Dan ini dia wajah asli dari Jovo Djokovic. Sebuah pertandingan yang memang sangat menentukan posisi Djokovic di Persib Bandung. Tiga pertandingan terakhir Persib Bandung tanpa 1 poin pun mereka raih. Dan ya, akhirnya babak kedua telah berakhir. 1-0 keunggulan berhasil dipertahankan oleh PSPS atas Persib Bandung melalui gol sematawayang yang diciptakan melalui titik putih atau penalti oleh Herman Jumafo Epandi pasca penalti ataupun handball.